Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Sambriski di mata kuliah Ekonomi Kreatif. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tugas yang akan dikerjakan di minggu depan. Dan tugas ini sebenarnya nyambung dengan tugas yang ada di minggu kemarin gitu ya. Jadi output nanti waktu UAS, teman-teman ini akan membuat sebuah ide atau gagasan yang ada di ranah ekonomi kreatif gitu. Which is kalau di sini ekonomi kreatif yang ada di prodi kita mungkin akan fokus ke dua hal aja ya, yaitu game dan animasi gitu. Nah cuma bukan sebarang game, bukan sebarang animasi, tapi harus ada tujuan yang ingin digarap gitu ya, yang akan ingin diselesaikan. Nah ini adalah PowerPoint, ini nanti akan saya share di Classroom juga. Silahkan kalian buat seperti ini. Nah, ini pertama judulnya langsung kalian tulis judul kalian. Kira-kira apa? Kalau emang masih susah bikin judulnya, nanti di akhir aja nggak apa-apa. Sebelum slide ini dikumpulkan, baru kalian perbaiki judulnya apa. Karena kadang bikin judul itu susah banget, gitu ya. Ini nanti langsung kalian ganti aja dengan nama kalian. Kemudian ini saya kuning-kuningin aja ya, biar kalian langsung ganti aja nanti. Ini kuning-kuningin berarti langsung diganti aja. Prodinya teknologi informasi udah bener, Universitas Unicom tahun 2020. Oke, kayak gitu aja. Tapi nanti bentuknya bukan slide, tapi bentuknya adalah video. Silahkan kalian bikin video. Mau dari slide ini divideokan juga boleh, sebenarnya harus ada narasinya ya, karena harus ngomong, ini ngomongin apa gitu. Nggak cuma tulisan yang jadi movie. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Ini akan membahas topik. Ini yang minggu kemarin kalian kerjakan ya. Jadi silahkan ditulis topiknya itu apa. Jadi kalau kemarin kan topiknya saya kasih contoh, orang Indonesia ternyata memiliki ketertarikan membaca yang sangat minim. Nah, jadi silahkan ditulis topik apa yang kalian pilih kemarin. Gitu kan. Nah ini adalah referensi-referensinya. Oh ternyata nggak cuma menurut saya Pak, tapi ternyata di Harian Jogja, di Detik News, di Gramedia pun mereka bilang, bahkan di ruang guru juga bilang orang Indonesia itu malas baca. Tunjukkan ininya. Ini contoh kalau saya klik gitu kan, nanti dia akan muncul ke sini. Benarkah minat orang Indonesia? Ini banyak ya berita-beritanya. 5 penyebab kurangnya minat baca Indonesia. Jadi kalian nggak sotoy, tapi cari referensi yang meyakinkan gitu. Setelah itu baru masuk ke yang selanjutnya. Ini yang tugas minggu kemarin ya. Jadi ternyata kenapa sih kok urgent? Kenapa sih kok penting banget harus dibikin ini animasi atau game saya ini? Oh, karena ternyata minat baca yang rendah itu bisa bikin orang Indonesia itu percaya hoax gitu. Ya karena males baca, nggak ngerti info, tiba-tiba ada info yang masuk langsung di share, 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 akhirnya percaya hoax, gitu. Hoax. Nah ini urgensinya, silakan ditulis sesuai dengan eh, topik yang kalian pilih tadi di awal. Habis itu surveinya ini yang kalian kerjakan kemarin. Penulis berarti kalian ya melakukan survei online untuk mencari penyebab utama lemahnya minat baca. Kemarin ada 3 ya, nggak punya duit. Yang kedua mungkin kebiasaan dari kecil tuh kurang ditanamkan. Yang ketiga mungkin nggak punya waktu. Habis itu kemarin kan kalian sudah buat ini ya, polling di sosial media kalian. Kemudian silahkan, nah dituliskan di sini hasilnya. Contoh, ini saya polling lewat Facebook atau mungkin kemarin saya polling lewat Google Form. Hasilnya ternyata seperti ini. Dari 100 orang yang saya wawancarai, Pak, nah, contohnya gitu, ternyata sebanyak 8,2% itu menjawab karena mereka nggak punya duit. Atau mungkin nggak tahu ya, ini ntar kayak gimana gitu kan. Atau ternyata ada yang terlalu sibuk, ada yang kebiasaan lemah. Kebiasaannya, iya kebiasaannya lemah dari kecil, dia nggak suka baca. Gitu. Nah, kita asumsikan di penelitian ini atau di slide ini ternyata mayoritas orang Indonesia itu ternyata malas baca karena terlalu sibuk, contohnya gitu ya. Akhirnya, saya ingin membuat solusi. Solusinya harus berupa game atau animasi ya. Ketepatan di contoh ini saya bikinnya sebuah game. Ini impian-impian saya. Saya buat, nah ini silahkan ditulis kalian sendiri. Kalian ingin solusinya kayak gimana? Oh, saya mau bikin media yang dapat meningkatkan minat baca Indonesia. Ini udah jelas ya, karena judulnya udah kayak gitu. Kedua,
ingin membuat media yang dapat digunakan di selain rutinitas karena tadi ternyata orang Indonesia terlalu sibuk gitu kan. Jadi saya ingin buat solusinya, bikin media yang bisa dikerjakan, bisa digunakan di sela-sela rutinitas. Jadi nggak terlalu berat kalau bawa buku segede gaban gitu kan males ya bacanya ya. Kemudian yang ketiga, saya ingin ada aplikasinya itu yang ada rewardnya Pak, yang ada hadiahnya buat memotivasi pengguna aplikasi atau pengguna game ya. Jadi dengan baca baca di aplikasi saya itu, di game saya itu orang-orang jadinya lebih termotivasi untuk baca buku. Loh, terus gimana dong? Kan udah terlalu banyak nih aplikasi atau game yang kayak gitu. Iya, untuk itu kita harus cari referensi dulu, jangan sotoy gitu kan. Oh, ternyata referensinya ada banyak. Nah, ini minimal kalian cari 3 ya produknya. Tapi kalau aman sih 4 kayak gini. Ini saya kasih contoh yang 4 gitu. Ternyata untuk bikin media yang yang sesuai dengan tujuannya tadi, ternyata ada banyak, Pak. Sudah ada banyak. Nah, ini contohnya Pak. Contohnya gitu kan. Aplikasi Duolingo. Aplikasi Duolingo ini ada kelebihannya Pak. Dia punya bank soal. Terus ada rewardnya tadi, leaderboardnya menarik banget. Tapi sayangnya orang itu nggak bisa nge-share progresnya, terus dia nggak bisa lanjut ke level selanjutnya jika belum menyelesaikan level sebelumnya. Nah, gitu. Kemudian, nah peluangnya apa? Berarti saya mau bikin aplikasi yang mirip Duolingo, Pak. Tapi ini tentang buku. Nah, jadi nanti modelnya cicilan level by level gitu. Mungkin bukunya banyak hal, tapi ya kita potong dikit-dikit. Nanti orang baru bisa lanjut ke buku selanjutnya jika sudah menyelesaikan level tertentu. Atau mungkin bisa loncat-loncat dari buku satu ke buku 2 atau dari section satu ke section 2 gitu. Ada juga Pak referensi Wayang Force gitu kan. Ini apa? Dijelasin aja kelebihan dan kekurangannya, peluangnya apa, lanjut sampai Wix dan Facebook. Nah, habis itu slide selanjutnya adalah jelasin tadi. Referensi satu Duolingo. Ini Pak contohnya Pak. Jadi dia emang dari level satu. Ini contohnya dia belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis gitu kan. Nah, ini poin-poinnya. Kalian emang perlu nyoba sih diinstal aja. Oh, ternyata seru ya belajar bahasa Inggris kayak gini gitu. Ada leaderboardnya. Ini posisi yang hari ini poinnya paling tinggi, Aimin contohnya kayak gitu. Ini referensi satu. Kemudian referensi dua ada Wayang Force Pak. Ternyata dia ini sudah menang di tingkat nasional namanya Inaikta Pak. Waktu itu dia dapat pendanaan dan luar biasa. Wayang Force ini bagus banget Pak. Jadi majalah-majalah digital, buku-buku digital tuh ada di situ semua. Tapi ada kelemahannya Pak. Ternyata kelemahannya dia bayarnya terbatas. Dia harus pakai transfer. Padahal kan kita pengennya bayarnya pakai pulsa. Nah kayak kita-kita lah dia. Terus referensi ketiga Pak, ada namanya Wix. Wix ini sebenarnya agak berbeda. Dia itu website untuk bikin website. Nah, loh, website untuk bikin website. Jadi orang kalau mau bikin website nggak tahu coding, tinggal pakai Wix ini aja. Ini tinggal drag and drop. Contohnya ini ada teks, ada image, ada galeri, ada vector art, ada shape. Wah, ini tinggal di otak-atik jadi website yang bagus banget. Cuma sayangnya ini outputnya berupa website Pak. Saya pengennya kan buku Pak, jangan website. Nah, saya mau bikin aplikasi atau game yang mana orang itu bisa bikin bukunya sendiri dan tinggal drag and drop kayak gini, Pak. Jadi lebih seru lagi. Jadi nggak perlu belajar layout macam-macam. Nah, yang keempat, yang terakhir itu Facebook. Saya pengennya bikin buku yang mana orang itu bisa nge-share progresnya. Ini bukunya bagus loh, jadi nggak cuma print screen, tapi ada copyright-nya juga. Oh, ini saya dari buku ini punyanya si ini, kayak gitu. Ini Pak yang ingin yang jadi referensi saya. Akhirnya in the end of the slide kalian akan ngomongin ide yang saya usulkan judulnya apa, terserah. Ini saya kasih contoh, judulnya adalah Istana Literasi. Nah, Istana Literasi ini apa? Dijelasin paling atas ini gambaran umumnya. Jadi sebuah aplikasi, katakan dalam hal ini adalah game, atau kalian kalau mau animasi juga boleh, sebuah film animasi yang dapat ngapain, ini fungsinya ya, berarti ini fungsinya meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia gitu. Dan fiturnya kalau bisa satu atau dua aja, jangan lebih. Nanti kalau fitur-fitur yang lainnya nanti dituliskan di bawah sini. Fitur utamanya ya cuma membaca dengan model cicilan tadi ya, jadi dikit-dikit, kemudian berbagi konten. Dah, fitur utamanya dua ini. Sedangkan fitur yang lain-lain ini tinggal ngambil aja dari tabel yang tadi, tabel yang di sini, ini kan tinggal dipindah aja ke bawah sini. Nah, ini ngambil dari referensi-referensinya sudah ada.
Ini tadi yang cicilan diambil dari Duolingo. Ini kontennya banyak banget. Ini dari Fire Force. Fitur kustomisasi ini dari Wix gitu kan. Sharebook dari Facebook. Dari fitur-fitur ini nanti baru kita akan lanjut di minggu depan atau 2 minggu lagi mungkin ya. Intinya nanti di akhir UAS nanti ini insya Allah kalian sudah punya ide yang keren banget. Sesuai dengan tadi ya, sesuai dengan design thinking yang sudah saya sampaikan di 2 minggu yang lalu. Jadi monggo dilihat-lihat lagi, kenapa sih kok bikinnya kayak gini? Kenapa kok gak langsung bikin produk? Kenapa kok harus cari referensi dulu? Ya itu tadi, itu nanti karena ini pakai metodenya design thinking. Jadi ini memang masih dari kita. Kemarin kalian yang di sini kan kalian sudah melibatkan pengguna ya, calon pengguna kalian. Oh, ternyata mereka kayak gini. Dan nanti pas di sini pun ini akan lebih bagus lagi kalau nanti akan kalian share selanjutnya ya. Nah, nanti di share kalau kalian punya kayak gini. Ini kan fiturnya ada banyak nih. Nah, ini silahkan nanti dibuat lagi ininya. Oke, berarti saya buat lagi ya. Gini, berarti ini kita akan copy, bisa nggak ya? Di paste. Wah, ternyata tulisannya jadi putih. Nggak apa-apa. Oke, ding, gini. Nah, di sini kalian akan nanti bahas untuk tugas selanjutnya, tugas minggu depan. Silahkan kalian buat ini di survei fitur aplikasi. Nah, gitu. Ini nanti silahkan ditanyakan ke teman-temannya. Nah, nanti kayak tadi gambar-gambar tadi ya saya ngambil di internet aja yang jelas. Gak apa-apa karena ini untuk referensi ya. Tapi kalau untuk kalian mau dipakai publikasi yang luas agak susah juga dong. Jadi kalian harus bikin juga, harus ada cara-cara tertentu yang harus diedit dulu. Tapi kalau untuk sekarang hanya untuk tugas, nggak apa-apa dari internet gitu ya. Jadi chart. Oh iya tadi bentuknya itu nggak harus chart ya. Mau bentuknya tabel kayak gini juga boleh gitu kan. Jadi ini intinya kalian harus survei. Nyarinya kalau pakai bahasa Inggris lebih banyak sebenarnya daripada kalian nyari coba pakai bahasa Indonesia. Oke, contohnya saya pakai ini. Surveinya nanti kalian silahkan tanya ke jaringan kalian yang ada di Facebook atau di Twitter atau dipakai Google Form juga boleh. Silahkan ditanya. Kira-kira saya kalau mau bikin aplikasi nih, nah aplikasi ini kira-kira ada 4 fitur yang ingin saya tawarkan. Kira-kira fitur mana yang paling banyak diinginkan? Jadi kalian nggak usah bikin ini semuanya dibuat keren, nggak. Tapi bikinlah yang sesuatu yang paling dibutuhkan oleh pengguna. Karena yang ini tadi kan masih asumsi kita. Oh, menurut saya tuh buku cicilan tuh bagus pak, itu sangat dibutuhkan. Gitu. Ternyata berbagi konten tuh fitur sharing itu kayak di Facebook itu bagus banget pak, sangat dibutuhkan. Tapi ternyata nanti pas survei kan belum tentu, gitu ya. Ini PR, jadi silahkan dikerjakan di minggu ini dan nanti dibikin slide-nya persis kayak ini gitu ya, hasil surveinya kayak gimana. Berarti di sini nanti akan ada hasil survei. Monggo nanti ini diisi aja hasil surveinya, mau isinya apa aja silahkan. Hasil survei. Ya. Oke, gitu untuk pertemuan hari ini. Memang cuma bentar, tapi ini emang prosesnya harus ada di kalian. Jadi kalau saya tipenya, saya nggak begitu suka ngajarin kalian terlalu lama, terus kalian cuma dengerin, oh gitu ya, gitu ya. Kalau menurut saya, belajar yang paling baik adalah learning by doing. Jadi kalian harus ngelakuin kayak gini, nanti kerasa nggak kerasa, ini akan bantu kalian banget, dan kalian akan belajar sesuatu dari sini. Gitu ya. Tetap semangat dan jika ada jarum yang patah maka jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah maka jangan disimpan di dalam hati. Saya Kak Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.